Soalnya itu sambil belotot kayak yang tatapan kosong, nunduk ke bawah, ada yang salaman sama Kang Dedi kayak kebetot, ketarik ya, kayak ketarik, terus Kang Dedi itu nunduk, matanya itu tatapan belotot sampai kosong, kayak yang kosong nih, tatapannya itu kayak yang kosong ya. Halo Baraya Horor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di channel saya Kang Budi AB. Seperti biasa, di channel ini saya akan react beberapa video-video horor Baraya. Tetapi sebelum saya react beberapa video-video horor Baraya, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, komen supaya saya bisa terus bersemangat berkreasi untuk membangun channel ini. Oke Baraya, tidak usah bertele-tele lagi, kita mulai react video yang pertama. Oke, Baraya, ini video yang pertama dikirim oleh teman saya ya Baraya. Ini video kayaknya acara YouTuber Jepang atau TV Jepang ya. Seperti kayak di acara apa YouTube Indonesia ya, yang mengadakan apa explore hantu. Nah ini gak tahu settingan atau real, kita lihat saja. Soalnya ini tulisannya tulisan Jepang, saya gak ngerti nih. Kita lihat saja. Kok bisa gitu ya? Ketok pintu. Oh, ini asli kah? Pintu buka sendiri. Bentar, kita lihat sampai beres ya. Nih. Ini gak ada penampakannya ya Baraya, cuma ini kenapa gitu bisa hantu Jepang gitu. Hantu Jepang bisa dipukul sama teflon sampai kedengar suaranya gitu. Apakah benar hantu Jepang itu bisa terkena barang seperti teflon gitu ya Baraya? Ini ya, ini bener kayak seperti apa YouTuber Jepang, YouTuber Indonesia yang apa, yang explore tempat-tempat seram dan disetting sedemikian rupa. Kalau di Indonesia itu kadang sama wujudnya ya, ada yang merupakan kuntilanak merah lah, ada yang menjadi pocong lah, ada yang jadi tuyul lah, ada yang jadi genderuwo lah. Dan ini kayaknya ini Jepang juga sama. Para pemuda Jepang yang membuat konten YouTube, kayaknya YouTube bisa jadi ini mah ya, konten YouTube untuk menghibur masyarakat Jepang, dalam konten horor ya Baraya. Iya, yang anehnya itu emang bisa kah sosok makhluk astral dipukul sama teflon sampai ada bunyinya gitu, kayak bunyi orang yang dipukul teflon gitu. Yang tahu Baraya, apakah ini emang pemuda konten kreator Jepang yang bereksplor ya, eksplor rumah-rumah yang berhantu, atau acara atau acara TV Jepang yang sama eksplor hantu? Boleh komennya Baraya. Tapi kalau menurut saya emang ini settingan ya, bukan asli. Bisa jadi kan itu cuma nggak sendirian sih biasanya, sampai ada pintu yang ngegeser, suara apa teflon kena orang gitu ya, terus ada suara gedor-gedor gitu.
Ini kan dari sudut kamera yang hanya dilihat satu orang. Boleh Baraya komen ya, ini acara apa? Konten kreator Jepang yang explore rumah-rumah berhantu atau apa ya Baraya? Boleh komen ya. Lucu sih ini, tapi menghibur juga ya Baraya. Kita lanjut ke video yang kedua, gak usah lama-lama ya. Ini video yang kedua Kang Deddy Mulyadi nih. Perhatikan Kang Deddy Mulyadi apakah melihat kejanggalan. Ini kayaknya ini beres acara apa sapa warga ya, setiap seminggu sekali yang berkeliling dari tiap kabupaten. Hiburan warga, hiburan kesenian ya. Biasa kalau Kang Deddy itu kalau udah beres acara warga itu suka ngepung ya, ngepung mobilnya. Pasti Kang Deddy itu naik di atas mobilnya nih. Kita lihat saja ya. Kayak yang lemes ya, tapi matanya belotot gitu ya. Kayak yang kelelahan, tapi kayaknya bukan hanya kelelahan fisik sih menurut saya ya. Apakah ada sesuatu di diri Kang Deddy? Kita lihat lagi. Ih ya Allah karunya. Soalnya itu sambil belotot kayak yang tatapan kosong. Nunduk ke bawah, ada yang salaman sama Kang Deddy kayak kebetot, ketarik ya, kayak ketarik. Terus Kang Deddy itu nunduk, matanya itu tatapan belotot sampai kosong, kayak yang kosong nih, tatapannya itu kayak yang kosong ya. Banyak yang berkomentar bahwa ini ya, video ini emang ada yang berkomentar kayaknya Kang Deddy kelelahan. Soalnya dari siang sampai malam itu, satu hari itu bisa ada di beberapa tempat kabupaten ya. Bisa jadi karena kelelahan, kecapean ya. Ada juga yang berkomentar ini ada serangan goib. Ada serangan goib. Ada juga yang berkomentar ada yang ngetes ilmu spiritual Kang Deddy sampai segitunya. Yang pertama, kelelahan pasti, menurut saya ya, pasti Kang Deddy itu sangat-sangat kelelahan. Tapi menurut saya sekelelahannya Kang Deddy gak kayak seperti ini. Saya itu warga Purwakarta ya, saya itu warga Purwakarta ya, yang pernah dulu dipimpin oleh Kang Deddy pada saat zaman Bupati Purwakarta. Sekarang apalagi jadi Gubernur Jawa Barat ya. Belum pernah saya melihat Kang Deddy seperti ini sampai kelelahan banget. Yang kedua, ada yang menyerang, bisa jadi. Menurut saya sih, soalnya Kang Deddy itu spiritualnya sangat tinggi, ilmu spiritualnya sangat tinggi bagi saya ya. Soalnya pernah ada teman, ini mah boleh percaya boleh enggak juga ya, tidak harus percaya gitu ya. Teman saya yang punya kelebihan atau kekurangan ya, dia tuh bisa ngerasain tapi gak bisa ngelihat. Pada saat zaman Kang Deddy waktu jadi Bupati Purwakarta, hawa keberadaan alun-alun itu berbeda. Alun-alun Purwakarta ya, hawa keberadaan alun-alun Purwakarta pada saat dipimpin oleh Kang Deddy dan sesudah oleh Kang Deddy berbeda banget. Waktu dulu kata teman saya main ke alun-alun, hawanya parah banget. Maksud parah ini seperti kayak zaman kerajaan, kata teman saya ya. Banyak makhluk-makhluk apa ya, banyak yang makhluk-makhluk astral, makhluk goib ya,
yang kayak setelannya itu kayak zaman kerajaan, banyak harimau-harimau putih. Kata teman saya nih, banyak harimau-harimau putih yang berada di lingkungan alun-alun Purwakarta. Tapi setelah Kang Deddy beres lengser di Bupati Purwakarta, ya udah gak ada, sama gak ada banget. Bisa jadi ini ada serangan goib juga, bisa jadi. Cuman terlihat Kang Deddy itu masih bisa nahan dari serangan seperti itu. Tapi kembali lagi kepada kita ya, kepada kalian, kepada teman-teman, kepada Baraya, apakah ini Kang Deddy ini hanya kecapean biasa atau bukan hanya kecapean biasa? Bisa jadi kecapean lahir dan kecapean batinnya, kecapean spiritualnya juga, karena terlalu buat memajukan Jawa Barat itu terlalu sprintnya itu tinggi banget nih untuk membangun Jawa Barat nih. Soalnya kelihatan baru beberapa bulan juga udah terlihat sedikitnya kemajuan di daerah kabupaten-kabupaten di Jawa Barat ya. Boleh Baraya, apakah ini menurut Baraya Kang Deddy ini hanya kecapean biasa atau emang ada serangan goib, atau ada yang ngetes ilmu spiritualnya? Jangan lupa komen ya buat pecinta Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita lanjut lagi ya ke video yang ketiga. Ini video yang ketiga, ada bocah ini langsung kabur ketika ia menyadari sesuatu yang aneh dilihatnya. Kita lihat Baraya. Haus kayak bayangannya Baraya. Gede banget itu bayangannya. Itu bayangan asli? Bukan asli, apa? Bayangan makhluk goib atau cuma cahaya lampu kendaraan yang sorot kayak gitu ya Baraya? Ini dilihat dari CCTV ya. Kita lihat lagi. Nah, ini bocah lari nih. Gak tahu lari itu lihat ini apa, lihat apa gitu. Kayak banyak nih. Yang di depan tuh kecil, yang belakang gede nih. Setinggi lihat tiang listrik nih. Kita lihat lagi. Nah, tuh kecil. Nah, ini gede banget nih. Ih, merinding saya. Merinding asli Baraya. Gitu ya, ini merinding. Tapi ini apa ini nih? Bentar. Ini apa yang diam nih? Motor kah? Motor, tapi atasnya itu kayak orang, nggak ada kepalanya. Tapi dari tadi diem terus gitu. Gak tahu mata saya yang gak bener liatnya ya, apa emang motor kehalangan baju atau gimana ini. Saya penasaran loh sama yang ini juga nih. Ini anak kecil lari. Gak tahu ini lari karena ada sesuatu yang terlihat oleh kamera CCTV atau emang lagi lari-larian gitu anak kecil tuh. Tapi saya penasaran sama yang ini nih. Apa ya? Ini yang diem nih. Saya malah penasaran sama yang diem ya sekarang nih. Tuh dideketin tuh. Ini motor kalau gak salah ya, motor. Gak tahu nih, apakah mata saya yang lihatnya gak bener nih kayak motor gitu. Terus ini kayak badan orang.
badan orang, nggak ada kepalanya, tapi dari tadi diam terus nih, gak gerak-gerak gitu. Apakah motor terus ini disimpan baju di di stang motornya ini, atau apa gitu ya Baraya. Kalau masalah yang ini ya, yang yang bayangan itu kayak asap putih ya, kayak asap putih yang lagi maju ya. Bisa jadi ini yang asap putih itu, bisa jadi itu makhluk astral Baraya. Soalnya beberapa kali teman saya belum pernah ngelihat ya, cuma teman saya ini yang teman saya yang tadi nyeritain masalah di alun-alun Purwakarta ya. Waktu itu saya lagi nongkrong di rumah teman saya itu malam-malam. Biasa kan pemuda mah ya, pengen ngopi ngerokok gitu, malam-malam kopi habis, rokok habis, berangkat ke warung nih tengah malam tuh. Ada warung yang 24 jam, tapi harus jalan lumayan jauh nih, 100 meteran lah, ngelewatin kebun rambutan malam-malam tuh. Pas kebenaran pada saat itu lagi aliran listrik. Pas di kebun rambutan itu gak tahu kenapa nih teman saya itu ngeluarin HP, terus motoin kebun rambutan yang di sebelah kanannya itu. Gak tahu kenapa ya. Ya saya gak nanya nih. Saya gak nanya. Ke warung aja, ke warung. Pas pulang, nyampe ke rumahnya lagi, saya baru nanya, tadi kenapa motoin kebun rambutan? Lihat aja bud, ada apa tuh. Saya dilihat itu emang kelihatannya itu hanya pohon rambutan. Terus gak tahu kayak asap beres kayak yang di bawahnya itu udah beres ngebakar bakarin daun-daun yang kering itu. Cuma nggak ada pembakaran, sisa-sisa bakaran nggak ada. Dilihat kok bentuknya itu aneh, kayak asap putih. Terus bentuknya itu cuma ngerucut gini nih, ngerucut gitu dah. Dari atas tuh ngerucut gini. Set. Aslinya itu kayak pocong kata saya itu. Nah, itu saya pas, kata teman saya nih, saya pas lewat kebun rambutan itu ngerasain kok ada yang merhatiin. Pas dilirik ke sebelah kanan kayak pengen motoin ya. Apakah tertangkap, kata teman saya itu, apakah tertangkap? Coba aja lah. Pas dilihat ya tertangkap, cuma kayak ini nih. Ini jelas kayak ini, kayak asap putih cuma diem ya, kayak asap putih cuma diem ya. Bagi saya sih ini bisa jadi real. Soalnya ini kelihatannya malam-malam nggak ada, ini jalan sih ya. Yang ke sebelah kanan ini ada jalan, yang ke depan itu jalan juga, cuman itu agak gelap, kayaknya itu depannya itu pohon rindang ya Baraya. Kalau ini dari sorot lampu, biasanya kelihatan ada sorot lampu di sebelah sininya, deket yang motor ini yang kayak orang nggak ada kepalanya nih ya, kesorot ke sini gitu. Tapi ini nggak ada, nggak ada sorot-sorot lampu sih. Udah hilang, nggak ada lagi. Nah, menurut Baraya, apakah ini real? Sosok makhluk astral yang berupa asap putih ya. Ini kayak rombongan nih. Kelihatannya yang depan-depannya itu kecil, yang belakang paling gedenya ini. Kayaknya ini yang depannya itu anak-anaknya, di depan itu ibunya bisa jadi ya. Apakah hanya siluet apa ya yang tertangkap oleh kamera CCTV? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Ngerasa ada yang ngikutin cowok ini langsung telepon temannya pada saat pulang kerja malam-malam ya. Kita lihat saja. Gue udah mau sampai, tapi di mana sih? Gue nggak tahu gue masih kayak ada yang ngikutin gue.
Oh, tapi kok jalan ya? Sumpah gue udah biasa lewat gang sini. Ya, lari ya, lari ya, lari ya, lari, sumpah lari, Kita lihat lagi, takutnya ini saya salah lihat. lari, ya. Sa, gue udah mau sampai tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu. Gue masih kayak ada yang ngikutin gue. Kenapa sih? Nggak tahu. Sumpah gue udah biasa lewat gang sini. Wah, ini pocong iseng nih. Pocong-pocongan iseng ya ini mah. Sumpah lari, sumpah, lari, ya, lari ya. Sa, gue udah mau sampai tapi Lo di mana? Ini mah kayaknya pocong-pocongan gue nggak tahu. iseng. Gue masih kayak ada yang Ini ada dua kemungkinan. Kenapa sih? Yang pertama si cewek ini yang pulang kayak pulang kerja ya. Si cewek ini yang lagi pulang yang di gang ini diisengin sama pocong-pocongan yang di belakang itu, dijailin ya. Yang kedua, gue udah mau sampai tapi yang diisenginnya itu temennya yang ditelepon oleh si cewek ini sama temennya yang di belakang yang jadi pocong-pocongan bisa jadi. Ini mah udah kelihatan ya, real bagi saya mah ini settingan antara prank ya, antara prank atau jail biasa ya. Boleh teman-teman, ini ada dua pilihan nih. sampai tapi Si cewek ini yang gue nggak tahu. Gue masih dijailin sama si pocong-pocongan itu, Kenapa sih? atau yang kedua Sumpah gue udah biasa si temennya ini yang ditelepon dijailin sama si cewek sama yang jadi pocong-pocongan itu. Ini ada dua pilihan ya, yang pertama atau yang kedua. Jangan lupa komen ya Baraya. Sa, Ini Maril gue udah mau sampai settingan, Di mana sih? gue nggak tahu. kan asli ya. Gue masih kayak Ini ada yang pocong ngejel gedeg gitu. ngikutin gue. Kenapa sih? Ini kita ke video yang terakhir. Ya, lari ya. Lagi di rumah sakit, tidak sengaja merekam sosok kuntilanak lagi berjalan. Apakah kuntilanak penunggu rumah sakit atau apakah itu? Kita lihat saja. Yuk, harudang Baraya, aduh. Oh, itu ya. Kita lihat lagi. Ini kayaknya lagi ngejenguk isi anak ini ya yang lagi sakit ya. Ini udah ada panas sih. Emang kelihatannya kok gede gitu ya. Rambutnya gondrong banget ke bawah. Kayak yang gede gitu kuntilanaknya. Penasaran. Apakah yang di kuntilanak atau hanya kelihatannya kayak kuntilanak gitu? Wah, apa itu ya? Saya penasaran loh. Apakah benar kuntilanak ya? Serem tapi. Kita lihat lagi Baraya. Oh, Neng. Nah, ini gede banget ya kuntilanaknya. Gak tahu ini kuntilanak apa bukan ya. Kelihatannya itu di atasnya itu emang kayak rambut gondrong panjang ke bawah ya, yang pucal gitu kayak gimbal gitu ya. Terus bawahnya itu kain putih agak kusam nih. Apakah ini kuntilanak atau OB, sosok OB yang sedang bersih-bersih bawa sampah, atasnya itu plastik putih. Atasnya, bawahnya itu plastik putih, kresek putih ya yang gede. Atasnya kresek hitam, terus pakai apa sih roda itu yang didorong nih? Soalnya kayak melayang nih. Menurut Baraya apa ini kuntilanak? Tapi ini lagi ramai-ramainya di rumah sakit yuk, malam-malam juga.
bisa kelihatan pakai kamera gitu. Gak tahu kalau dilihat oleh mata kalau bener ini kuntilanak ya. Jelas banget soalnya. Biasanya jarang-jarang loh ada sosok makhluk astral yang terlihat jelas oleh kamera ya Baraya. Menurut Baraya apakah ini real atau settingan ya? Oke ya, apakah ini real atau hanya kelihatan di kamera kayak makhluk sosok astral kuntilanak? Boleh jangan lupa komen di bawah ya. Oke Baraya, mungkin hanya beberapa video saja yang saya react ya. Apakah di dalam video-video ini ada sosok makhluk astral asli atau gak ada semuanya? Nah Baraya, mungkin hanya itu yang saya react. Jangan lupa sekali lagi untuk Baraya like, subscribe, dan komennya supaya saya bisa terus bersemangat untuk membangun dan berkreativitas dalam channel ini. Dan jangan lupa untuk Baraya yang punya beberapa video-video horor ataupun cerita-cerita horor yang dialami oleh Baraya, mau fiksi ataupun non fiksi, boleh kirim saja ke email saya budiabdurrahim96 atau ke IG saya budi_ab. Oke Baraya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.